Yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh Prabowo, Ya. bapaknya tidak melarang. Wah, marah orang. Iya. Maunya orang, bapaknya melarang dong. Orang membela, dia bilang, Pak Luhut silakan aja, orang mau nentang saya, enggak apa-apa, yang penting saya kerja, saya ngabdi. Itu yang penting, jadi kalian pun saya titip. Selama berbulan-bulan ini yang dimarahin orang, dicaci maki Jokowi, bukan Prabowo. Jadi Prabowo itu. Kita mau plasma sekarang sepanjang jalan, kami itu baru lihat perbatasan Kalimantan dengan Kalimantan Utara itu 1.700 km jalan. Sekarang mau dibangun itu security belt dari zaman TNI dulu, itu Orde Baru. Kita mau bikin kelapa sawit, kokoa, apalah yang bisa tumbuh di situ. Apa strateginya? Plasma mau dikasih lebih besar. Apa itu? 1 KK dikasih 5 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita, Sirait Media. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mau bagikan juga kabar menarik ya teman-teman. Tapi sebelum kita memulai video ini, tolong bantu teman-teman yang belum subscribe channel ini dengan klik tombol bertulisan subscribe berwarna merah, dan juga bagikan video ini ya teman-teman. Dukung terus channel ini karena channel ini akan terus menyuarakan suara rakyat. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pernyataan menarik dari seorang Profesor Jim Lee gitu ya. Karena ini sesama profesor dan menurut saya ini adalah imbang gitu ya. Jim Lee Asikidin ini ya, dimana dalam statementnya teman-teman, Prof Jim Lee ini mengatakan bahwa sebentar teman-teman ya, bahwa beliau ini sepertinya berani menantang Pak Mahfud MD gitu teman-teman, karena beliau berani memberikan statement ketika Gibran dipilih menjadi wapres dari Pak Prabowo gitu ya. Banyak orang yang sebenarnya menolaknya dan cenderung marah-marah gitu, kepanasan gitu, karena ini masih bocah gitu, nggak cocok jadi wakil presiden gitu ya, dan pengalamannya belum banyak, dan umurnya juga masih umur jagung gitu ya, seumur jagung. Padahal Pak Jokowi sendiri membiarkannya, akibatnya Pak Jokowi pun menjadi bulan-bulanan, dan pada hari ini pun masih menjadi bahan caci maki gitu ya. Apalagi kita lihat Pak Mahfud MD adalah salah satu yang sekarang ini masih gencar gitu ya menyerang Pak Presiden Jokowi. Saya nggak tahu strategi apa yang dilakukan oleh Mahfud MD, tapi yang jelas dia sudah berbalik dari yang tadinya memuji Pak Jokowi, ibaratnya menjilat Pak Jokowi, dan akhirnya sekarang menyerang gitu ya teman-teman. Seperti bola panas juga ini. Saya yakin teman-teman pasti ada strategi baru dari Mahfud MD gitu ya, ataupun ada arahan dari pimpinannya gitu ya. Harus ada terobosan baru, kalau kamu mau ya harus lawan dan sebagainya gitu. Ada arahan, pasti ada bel gitu ya dari pimpinannya gitu ya. Makanya sekarang ini masih gencar-gencarnya menyerang Pak Jokowi gitu ya. Terus Pak Mahfud MD ini menilai Jokowi sudah keterlaluan gitu ya. Bahkan dia mengatakan Pak Jokowi harus diadili. Ini kan ngeri sekali teman-teman. Diadili gitu ya. Dia minta harus di Pak Jokowi itu harus diadili.
Untuk lebih lengkapnya teman-teman, biar kita juga tidak omon-omon gitu ya, mari kita sama-sama simak dulu video berikut ini. Yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh Prabowo, Ya. bapaknya tidak melarang, wah, marah orang. Iya. Maunya orang, bapaknya melarang dong. Lah ya kan nggak bisa begitu. Nah kenapa begitu? Ada juga harapan ya. Iya, Supaya maka nah itu kan selama berbulan-bulan ini yang dimarahin orang, dicaci maki Jokowi, bukan Prabowo. Jadi Prabowo itu jadi menikmati, Iya, ya kan? iya. Padahal dia yang membuat keputusan, Iya. yang kena marah Jokowi. orang tua. Kasihan juga itu. Ya suka ya. Makanya kalau kita lihat, aduh, Hmm. akibatnya ya orang makin banyak marah, benci kepada Jokowi. Tapi sebaliknya yang mendukung dia, mencintai dia, makin banyak juga. Sebanyak Dengerin Pak Mahfud. suara yang mendukung 02 itu. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Oke, Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ini rupanya Pak secara politik ya. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Soal membela Jokowi ini menurut saya, satu hal yang saya dapat dari sini nih, karena saya lihat Presiden Jokowi ini orang yang sampai hari ini, orang yang masih jujur terhadap dirinya. Tidak, tidak pasang gaya, wah gini-gini, enggak. Mantap, Kadang-kadang Opung. terlalu sederhana. Walaupun sekarang kemarin saya lihat jasnya udah gak dibaikin Pak itu. Kemarin saya bilang juga, Pak, jasnya Bapak ini yang, Pak Luhut saya, Pak ya kalau terus-terus itu Bapak pakai kan repot juga kita mau ganti-ganti jas, Bapak nggak ganti jas kita repot Pak gitu. Ya masih sederhana. Dan itu mewarnai kami di kabinet itu. Nggak macam-macam juga. Itu menurut saya suatu proses pengambilan keputusan demokrasi yang baik. Tidak ada masalah. Tapi media membuat jadi cerita itu. Kamu akan mengalami, saya berdoa mungkin kamu nanti satu ketika jadi rektor, jadi dirjen, jadi menteri, jadi mungkin presiden, I don't know. Pasti saya udah check out lah. Itu kamu ingat omongan saya. Itu proses di mana saja terjadi, bukan di kita aja. Jadi tuh kalau Anda bilang mau membela Jokowi, saya tidak membela dia, tapi saya melihat bahwa dia ini harapan bangsa. Karena apa yang kita berikan dalam proses pengambilan keputusan, dia berani mengatakan ya, berani mengatakan tidak, dan dia bertanggung jawab terhadap itu. Nah itu, Itu yang mantap. penting. Sebab kalau kau sebagai komandan, sebagai sekarang CEO, sebagai seorang nanti gubernur, keberanian kau bertanggung jawab itu penting. Sebagai pemimpin. Nah untuk kau berani itu, kau harus bersih. Ya, harus bersih. Jadi kalau orang mau katakan bahwa Presiden Jokowi ini begini-begini, enggak juga. Kemarin ada teman saya, Abu Rizal Bakri itu. Tahu dia bilang apa? Dia bilang, Hud, Abu Rizal Bakri teman saya 40 tahun. Dia bilang, Hud, gua ini baru ngakuin, kita selama ini anggap enteng Jokowi. Dengerin Karena Mahfud. dia datang from the middle of nowhere di Jawa itu. Kau udah orang kaya, lahir udah pakai jas. Dia anggap enteng lah, kawan nih. Iya. Dulu kalau datang ke kantor saya gini-gini. Gimana mas gini-gini? Sekarang dia datang, baik Pak Presiden gitu, terbaik lagi. Ya that's life. Tapi tetap beliau tidak berubah. Ini saya berikan sama Anda. Tidak berubah. Makan yang saya kenal dari 10 tahun yang lalu, dia seperti sekarang ini. Jadi kalau menurut saya, orang mau membela dia bilang, Pak Luhut silakan aja, orang mau nentang saya, tidak apa-apa, yang penting saya kerja, saya ngabdi. Itu yang penting. Jadi kalian pun saya titip pesan, kau berbuat sepanjang itu baik untuk orang lain dan kau tidak melakukan kecurangan, kau nggak usah ragu. Mantap, Move. mantap. Move on. Kemudian yang kedua Move on, tadi Pak mengenai Indonesia mau buat di mana. Presiden Jokowi bilang, saya tanya, Pak, kita ini mau kemana nih? Pokoknya gimana bikin rakyat itu bahagia. Apa itu equality? Apa itu gap antara the have and the have not itu dikurangin? Apa itu? Kita merubah dari commodity base menjadi industrial base. Nah itu sebabnya pembangunan infrastruktur tadi itu pemerataan. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Sumatera, tapi seluruh Indonesia kalau Anda pergi, itu semua sekarang under construction. Dari mana dananya? Ya itu tadi yang saya bilang, bertahun-tahun kita simpan itu. Bakar uang itu, 1.400 triliun
5 tahun terakhir ini. Kalau itu dimulai dari tahun 2009, hari ini kita sudah jauh lebih bagus. Pertumbuhan ekonomi kita sudah maintain mungkin di 8%, 7,5-8%. Jadi kalau Anda mau bilang bawa kemana, ya itu tadi, keadilan tadi. Semua masalah ini masalah keadilan. Karena kita tidak memperhatikan, tidak melihat keseimbangan. Apalagi, misalnya plasma. Kita mau plasma sekarang sepanjang jalan. Kami itu baru lihat perbatasan Kalimantan dengan Kalimantan Utara itu 1.700 km jalan. Sekarang mau dibangun itu security belt dari zaman TNI dulu, itu Orde Baru. Kita mau bikin kelapa sawit, kokoa, apalah yang bisa tumbuh di situ. Apa strateginya? Plasma mau dikasih lebih besar. Apa itu? 1 KK dikasih 5 hektar. Nah, ini semua untuk apa? Pemerataan tadi. Karena kalau tidak, musuh terbesar kita nanti adalah ketidakadilan, kepemilikan tanah dan sebagainya. Ini public policy lagi. Jadi kalau Anda tanya mau kemana, ya tadi bawa keadilan tadi. Growth jangan growth ini tambah tanpa keadilan. Jadi pemerataan itu penting. Makanya selalu polisi pemerintah ini tadi bicara growth dan bicara pemerataan. Pemerataan itu tadi, makanya dari slide saya itu jelas menjadi hal yang sangat penting. Nah, itu tadi teman-temannya videonya segitu dulu. Mungkin teman-teman mau menuliskan 1 kata atau 2 kata pandangan kalian, silahkan. Kolom komentar saya persilahkan, penuhi kolom komentar teman-teman, karena saya akan baca masukan-masukan kalian. Setiap apapun itu ide atau yang di benak kalian tuangkan di kolom komentar, karena nanti saya akan like, saya akan baca semuanya itu. Berarti saya dapat masukan juga untuk konten-konten yang kita terus suarakan di opini Bang Leo ini. Itu aja teman-teman, mungkin cukup dari video kali ini. Saran saya teman-teman, jangan mau diadu domba, jangan mau diberikan fitnah-fitnahan ataupun kita terpecah belah, jangan. Hindari. Ingat apa kata Pak Prabowo, kalau ada yang menghina, senyumin aja gitu. Biarkan tugas kita yang menyuarakan seperti ini teman-teman, ya. Biarkan kita yang membuat konten-konten untuk terus menyuarakan. Kalian hanya cukup untuk men-share aja gitu, men-share, men-like gitu, bagikan ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup Facebook, konten-konten yang ada di Sirait Media, biar terus kita menyuarakan teman-teman. Jangan pelit ya, jangan pelit untuk memberikan komentar di kolom komentar. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih yang baru kenal dengan channel ini, bantu klik tombol subscribe. Itu aja dari saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.